Papa belum menangkap, atau aku udah salah ngomong, atau aku perlu jelasin lagi supaya Papa ingat. Gitu. Jadi pendekatan itu pendekatan yang lebih baik daripada marah-marah sebenarnya. Makanya laki-laki ada kecenderungan untuk tidak banyak cerita. Karena dipikir gini, yang aku jalani hari ini rutinitas. Kemarin begini, hari ini begini. Bukannya aku nggak mau terbuka, aku bingung mau ngomong apa. Gitu. Kok iya ya? Iya kan? Sementara bagi perempuan menangkapnya, kok nggak pernah cerita dia. Laki-laki ngerasa nggak semuanya perlu diomongin. Karena biasanya laki-laki hanya mau ngomongin yang penting-penting. Itu pun penting menurut ukuran dia. Jadi kalau itu penting menurut istri, tapi menurut dia tidak penting, dia nggak mau ngomong. Karena ngapain diomongin? Jadi pemaknaan penting laki-laki dan perempuan itu suka beda. Oh, laki-laki itu egois. Oh memang. Egois. Tidak terbantahkan, luar biasa egois. Bersama saya sudah hadir Mas Lex Dik Praxis, Relationship and Marital Coaching, yang juga owner dari Kelas Cinta. Apa kabar Mas Lex? Kabar baik kalian. Apa kabar Mas? Kabar baik juga dulu. Alhamdulillah. Selamat datang di Podcast Merdeka. Podcast Junto. Podcast Junto. Ini kita agak-agak happy gimana gitu ya. Karena Mas Lex ini itu banyak ngurusin orang-orang yang mungkin punya Masalah. Nggak masalah juga sih, punya kendala dalam hubungan, baik dengan suami maupun dengan pacar gitu ya. Tahu nggak Kelas Cinta? Tahu kali ya. Pernah? Aku selalu mantau kan kadang ya. Kenapa ya pacarku gini? Terus terkadang dijawab juga di situ Kak, dan bisa menjadi solusi dalam masalahku. Dan ini aku mau ngasih tahu ke sahabat Merdeka, dan kita datangkan ahlinya langsung Kak. Wih, Mas Lex. Untuk kita ngobrol-ngobrol. Kita mau ngobrol-ngobrol panjang lebar hari Mas Lex. Boleh. Lu kita langsung aja ya lu ya, karena aku udah nggak sabar nih. Pengen curhat juga sebenarnya. Dan ini pertanyaan kalian curhat semua lagi. Mas Lex, seperti yang kita tahu, Mas Lex ini kan kayak tadi aku bilang banyak banget berhubungan dengan orang-orang yang pengen berkeluh kesah lah ya soal hubungannya, baik itu dalam konteks dia sudah menikah ataupun masih dalam konteks berpasangan, bahkan juga belum masih PDKT lah ibaratnya gitu. Nah, salah satu sebenarnya yang menurut aku, nanti mungkin boleh dikoreksi ya Mas, kunci dari keberhasilan sebuah hubungan apapun itu partnya gitu adalah komunikasi Mas. Betul. Tapi si komunikasi ini meskipun kita sering ngobrol gitu sama pasangan, tapi kok kayaknya sering juga menjadi masalah gitu ya. Jadi kita ngobrol, kita berkomunikasi, tapi kayak komunikasinya nggak ada isinya gitu Mas. Jadi sebenarnya seperti apa sih komunikasi yang berkualitas untuk sebuah hubungan yang sehat dalam part apapun itu? Oke, komunikasi yang berkualitas gitu ya Kak ya. Kualitas itu susah ngukurnya kayak apalagi komunikasi gitu kan, nggak ada nilainya, kita punya sih yang namanya jurusan ilmu komunikasi, tapi kan itu komunikasi yang berbeda di relasi, di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita bicara komunikasi yang berkualitas, mungkin maknanya komunikasi yang ada hasilnya. Mungkin gitu kali ya, komunikasi yang menghasilkan sesuatu, menciptakan sesuatu. Nah, jadi gimana caranya supaya bisa menghasilkan sesuatu? Komunikasinya masih asertif. Istilah zaman sekarang. Asertif artinya ngasih tahu dengan jelas maunya apa, butuhnya apa. Kelihatannya sederhana, tapi in real life tidak banyak orang yang melakukannya asertif. Contoh, misalnya sepasang suami istri ataupun pacaran, ketika si perempuannya, dia lagi butuh sesuatu, lagi pengen dipeluk. Instead of ngomong, aku lagi pengen dipeluk nih, itu kan jelas ya, asertif. Kasih tahu, aku rasa apa, butuh apa. Berputar biasanya. Ini stereotip ya, kita bicara stereotip lebih enak soalnya, karikatur. Jadi daripada bilang, aku butuh dipeluk, aku pengen dipeluk, dia nanya kayak, kamu kalau lagi kangen sama orang, nunjukinnya gimana sih? Atau, kamu itu pernah kangen gak sih sama orang? Kamu pernah kangen gak sih sama aku? Ya jadi berputar, dibilang salah enggak gitu, tapi tidak menyatakan keinginan yang sebenarnya. Padahal kalau misalnya si perempuannya itu bilang, "Beb, aku kangen, aku pengen dipeluk." Dan selesai sampai situ. Tapi karena pertanyaannya berputar, akhirnya si laki-laki ngeladenin pertanyaan. Dia bilang, "Kangen kok aku." Terus perempuan, "Oh, kalau kangen, kok aku enggak ngerasa kamu kangen?" Itu benar. Jadi kesana gitu kan. Terus cowoknya jawab, ya aku nunjukin dengan cara aku kadang-kadang manggil kamu, jawab kamu, itu aku kangen. Oh, udah gitu aja kangen ya.
Jadi kesana kan, jadi panjang obrolan 15-20 menit. Di ujung dari 20 menit itu si perempuannya seringkali tetap nggak dapat apa yang dipengenin. Yang dipengenin adalah aku pengen dipeluk. Akhirnya jadi debat-debatan. Nah ini yang saya bilang tadi, komunikasinya mungkin tidak berkualitas karena tidak jelas keinginannya apa, kebutuhannya apa, permintaannya apa. Ini aku banget sih, maksudnya kadang tuh perempuan ya, kita emang agak malu. Kode-kode gitu sih coach. Kadang kan kalau bilang, udah sampein aja, malu aku maunya kode aja, harusnya dia yang ngerti dong, harusnya dari kode kayak gini paham laki-laki, masa harus dijelasin. Itu coach. Betul, make sense. Nah, kenapa? Jadi gimana nih coach, kan yang namanya perempuan itu pasti ada rasa malu ya. Dan kenapa maksudnya, apalagi misalnya nih pasangan sudah menikah ya, harusnya dia paham lah gitu ya gitu. Gimana? Kenapa yang terjadi malah ujung-ujungnya perdebatan panjang? Ya udah deh, kamu gak ngerti aku maunya apa. Ngambek, marah. Iya. Nah. Masuk akal kalau misalnya banyak perempuan menginginkan laki-lakinya paham, peka. Masuk akal banget gitu kan ya. Karena umumnya perempuan peka. Gitu ya. Umumnya perempuan bisa baca sinyal laki-lakinya lalu langsung gerak umumnya. Jadi wajar saja perempuan berharap aku pengen digituin juga. Make sense ya. Makanya lewat tadi yang dulu bilang pakai sinyal-sinyal, pakai kode-kode. Saya bilangnya komunikode gitu ya. Nah, jadi itu wajar. However, banyak laki-laki nggak bisa nangkep ya kodenya itu. Nah, jadi kalau sudah pakai kode 2-3 kali nggak masuk, idealnya jangan pakai jalur itu lagi. Kalau sudah tahu bahwa laki-laki sulit menangkap kode, ya next time gantilah, jangan pakai kode. Kalau misalnya perempuan bilang laki-laki nggak peka, saya bercandaan baliknya gini, ya perempuan juga nggak peka bahwa laki-laki nggak peka. Jadi terus aja ya dipakai cara itu ya. Gitu ya. Jadi boleh berganti cara. Ya kan. Jadi menurut saya ada baiknya kalau memang lagi pengen kode-kodean boleh. Cuman kalau misalnya kodenya tidak bisa ditangkap dengan baik, sinyalnya nggak bisa diresponi dengan baik, ganti jalur. Tapi itu beneran nggak paham atau kadang-kadang suka, kamu tuh laki-laki tuh pura-pura nggak tahu istrinya mau apa atau pasangannya mau apa gitu. Cara terbaik adalah nanya. Kita tanya, Pa atau sayangku atau bebek, kemarin aku bilang begini atau tadi pagi aku bilang begini, kamu tidak melakukannya, tidak memberikan respon apa-apa. Boleh nanya nggak? Karena papa nggak nangkep, gitu ya? Atau papa sibuk, atau papa punya urutan schedule yang lain untuk mengerjakan apa yang aku minta. Jadi ditanya, gitu kan? Jadi kalau balik lagi ke tadi, kalau aku tidak paham kenapa lakiku sebebal itu, instead of menuduh dia kamu tidak paham atau kamu tidak peka sama aku, ditanya, bilang, Pak, aku bingung. Aku udah bilang tadi pagi dan tadi siang, malam ini masih belum kejadian. Boleh tahu nggak, Pak? Papa belum menangkap, atau aku udah salah ngomong, atau aku perlu jelasin lagi supaya Papa ingat. Gitu. Jadi pendekatan itu pendekatan yang lebih baik daripada marah-marah sebenarnya. Dan kode-kode lagi. Dan kode-kode lagi. Sampai nggak selesai. Dan cerita sama teman-teman gitu kan. Dan akhirnya teman-temannya juga jadi, iya tuh pacar kamu tuh yang nggak peka. Emang udah putusin aja. Kadang kan orang juga jadi ngomong kayak gitu tuh coach. Betul. Coach, sejauh mana pentingnya keterbukaan dalam berkomunikasi antar dua individu ya atau pasangan seperti tadi? Pasti semua orang pengen terbuka ya, Kak ya. Kalau ditanya seberapa penting, semua orang pasti akan mengaku sangat penting. Ya kan? Tapi makna keterbukaan itu mungkin antara laki-laki dan perempuan agak sedikit berbeda, Kak. Misalnya kalau perempuan ya bercerita tentang kesulitan dia, perjalanan harian dia, sesuatu yang rutinitas aja pengen diceritain. Ya kan? Sementara laki-laki ngerasa kayak, aku mau terbuka, tapi aku terbuka tentang yang lain-lain, bukan yang kayak gitu-gitu. Rutinitas tadi macet di mana, belok di mana, bos kenapa, itu kayak buat apa gitu loh. Makanya laki-laki ada kecenderungan untuk tidak banyak cerita. Karena dipikir gini, yang aku jalani hari ini rutinitas. Kemarin begini, hari ini begini. Bukannya aku gak mau terbuka, aku bingung mau ngomong apa. Gitu. Kok iya ya? Iya kan? Sementara bagi perempuan menangkapnya, kok gak pernah cerita dia? Kamu nganggap aku apa sih? Iya, kok kamu bisa ngobrol panjang lebar sama teman-teman kamu, bener, sama aku duduk di sebelah tuh diem-dieman. Kok kamu gak cerita, kamu gak terbuka sama aku, kan gitu ya. Mas Lex dapet Drama ya. Dapet banget feel-nya. Nah itu, jadi pemaknaan terbukanya itu berbeda antara perempuan dan laki-laki. Memang laki-lakinya perlu belajar sih.
Laki-laki keterlaluan pendiam dalam hubungan. Oh. Saya akui, gitu. Kenapa Mas? Kenapa? Karena memang dia merasa apa ya? Tidak. Ya memang kan katanya laki-laki itu tidak secerewet perempuan ya. Artinya dia memang sangat selektif untuk menceritakan hal-hal yang perlu dia ceritakan gitu kan. Atau dia memang merasa tidak semua hal harus menjadi konsumsi bersama. Sorry, aku tambahin sedikit karena banyak orang tua juga bilang gitu ya, aku juga termasuk orang tua yang bilang meskipun kita dalam sebuah hubungan kita memang boleh terbuka, tapi ada satu helai rambut yang tidak perlu kita buka. Sepakat nggak sih Mas dengan pernyataan itu? Di tengah-tengah, tergantung area apa ini yang tidak dibuka, gitu kan ya. Tapi memang setuju yang tadi kalimat pertamanya Kalia tadi soal laki-laki ngerasa nggak semuanya perlu diomongin, karena biasanya laki-laki hanya mau ngomongin yang penting-penting. Itu pun penting menurut ukuran dia. Jadi kalau itu penting menurut istri, tapi menurut dia tidak penting, dia nggak mau ngomong. Karena ngapain diomongin? Gitu. Jadi pemaknaan penting laki-laki dan perempuan itu suka beda. Kasih contoh dong Mas, biasa penting menurut laki-laki itu apa sih gitu? Biar kita juga nanti di rumah biar agak-agak paham ya. Contoh, misalnya tetangga lagi ada berantem. Istri dengar tetangga lagi berantem gini. Dia cerita sama suaminya. Bagi istri itu penting. Karena itu bisa ada sesuatu yang bisa dipelajari gitu kan. Kita jangan sampai kayak gitu ya Pak gitu loh. Dan lain-lainnya. Bagi istri, membahas masalah orang lain itu sebagai sumber pelajaran mungkin ya. Tolong dikoreksi saya. Mungkin seperti itu. Bagi laki-laki, itu ngomongin orang. Gak penting itu. Ngapain kayak gitu-gituan. Jadi pemaknaannya beda. Itu ngapain? Itu gosip. Gosip itu tidak ada nilainya. Apalagi kamu ngajak ngomongin hal tentang tetangga, aku lagi ngerjain kerjaan dari kantor nih. Entah di jam kantor atau di malamnya. Kamu mengganggu aku yang lebih penting kerjaannya. Beda ya, prioritas pentingnya apa. Jadi bagi laki-laki yang mungkin bagi banyak laki-laki penting tuh kerja, cari uang, titik. Mungkin cuman itu doang. Bidang-bidang lain enggak. Ini yang saya bilang laki-laki keterlaluan sempit dan tumpul memang. Dunianya hanya bekerja saja. Gitu. Coach, kalau seandainya kita ada di situasi seperti itu Coach, pasangannya misal nggak terbuka, nggak transparan. Sebagai perempuan apa yang kita harus lakukan Coach? Apakah memang kita harus maksa kamu harus cerita sama aku atau aku mungkin harus udah memahami aja gitu karakternya Coach? Kadang sebagai perempuan jadinya bertanya-tanya gitu Coach. Capek juga ya paham terus. Memahami yang dimaksud Lulu adalah mengalah maksudnya gitu. Kayak ya udah kita ngalah aja deh biar kita daripada berantem nanti gitu kan Coach. Dan padahal itu maksudnya ya harusnya terbuka hal-hal kayak gitu Coach. Betul, paham. Nah, saya mau ini dulu mengangkat kalimat yang dipakai sama kamu tadi dulu. Memahami. Memahami kan artinya berusaha mengerti. Sementara action yang tadi dibilang sama Kalia adalah mengalah. Dua hal yang berbeda loh. Memahami itu mendekati berusaha paham. Mengalah itu ya udah diem aja, nggak usah ngomong. Jadi lagi-lagi nih sinyal ngomongnya apa, sikapnya apa. Jadi kalau pertanyaan Lulu tadi, kalau ngelihat laki-laki cenderung tertutup, mereka nggak banyak cerita, nggak banyak ngomong, saya suka pakai jalur memahami. Tapi memahami bukan berarti diam. Memahami artinya dekati dia di area-area yang dia bawel. Misalnya dia suka sama sepak bola, kebetulan saya nggak suka bola gitu ya. Kalau dia itu bidang yang buat dia bawel, dia ngumpulin beberapa jersey, dia suka klub tertentu, dekati dia di area yang dia bawel. Ada kemungkinan dia jadi terbuka di sana. Karena berusaha memahami area yang dia suka. Yang sering perempuan lakuin adalah minta ngajak ngobrol area-area yang dia nggak suka. Makanya dia nggak bawel. Sama seperti ibu gitu atau pasangan atau siapapun, kalau itu bidang dia kurang pahami, kita ajak ngobrol, banyak diemnya. Saya nggak ngerti bola, jadi kalau ada teman laki-laki ngajak bola, saya banyak diemnya. Tapi kalau diajak ngobrol tentang makanan misalnya, saya kan bawel. Nah itulah caranya mungkin dulu. Mendekati laki-laki yang nggak banyak ngomong, jangan maksa dia ngomong di area-area yang kita mau. Coba dekati, temani dia di area-area yang dia wajarnya bawel. Olahraga dia misalnya. Pekerjaan dia misalnya, kita tanya, Pak, misalnya udah berumah tangga ya, Pak, Papa itu kerja kan, waktu itu Papa cerita tuh ada bosnya yang kayak gitu, itu kok Papa bisa tahan ya?
Apa sih kalau aku ada kerja di sana aku nggak tahan loh Pak. Papa, gimana sih cara Papa bisa tahan sama orang kayak gitu? Hebat loh Pak. Saya yakin bawel deh. Oh, aku begini caranya. Dia akan pamer. Berarti sambil ninggiin juga ya coach. Bukan dengan maksud meninggikan, tapi bolehlah dipakai jalur itu. Kan outcome yang dituju adalah bikin dia bawel. Mau pakai memuji kek, mau pakai apa kek, ujung-ujungnya bawel. Gitu ya maksudnya. Jadi kita dekati dia bukan dengan marah-marah kayak, kenapa sih Papa nggak pernah mau cerita? Hah? Ceritanya sama siapa sana? Gitu. Jangan-jangan ada. Ya kan? Mendingan dekati dia di elemennya dia. Dia suka olahraga, dekati ke olahraga. Dia suka main game handphone atau apa, coba ajak ngobrol di sana. Coba ya, belum tentu memang semua laki-laki akan meresponi ketika didekati. Kadang-kadang ada laki-laki yang begitu didekati di area yang dia suka, dia ngerasa risih. Ada. Nah kalau gitu lain lagi pendekatannya. Mas, tapi kan bukannya dalam sebuah hubungan itu harus take and give ya Mas ya. Betul. Jadi ketika kita coba memahami dia gitu kan, kita kan pasti sebagai pasangan juga pingin dipahami. Gitu. Betul. Tapi dalam banyak case ya, nggak cuma diri saya, mungkin banyak pasangan-pasangan lain, dia mungkin mencoba memahami pasangannya, tetapi dia tidak menerima sebaliknya gitu. Betul. Nah ini kan memunculkan kemudian komunikasi ini juga semakin gak asik karena ya kayak tadi Mas Alex bilang, aku berusaha memahami hobi-hobi dia gitu untuk membuka komunikasi, tetapi dia tidak berusaha memahami Kita. perbincangan apa sih yang menarik dengan yang pasanganku ini suka yang bisa nyambung. Kenapa ya Mas? Ya jawabannya karena tadi laki-laki merasa itu tidak penting. Kayak misalnya perempuan punya hobi tertentu gitu ya apa gitu, atau menemukan cerita yang lucu di media sosial. Yang bagi laki-laki mungkin ngerasa itu mah buang-buang waktu gitu misal. Jadi dia tidak berminat untuk mendekat, dia tidak berminat untuk mengupas, memahami, mendengar cerita lanjutan. Dia nggak berminat karena rasa itu tidak penting. Tapi kan itu memunculkan pikiran, laki-laki itu egois. Oh memang. Egois. Tidak terbantahkan luar biasa, egois. Laki-laki? Ya. Ya. Dan kita harus, keegoisan itu harus kita terima, kita olah untuk kita pahami gitu. Tergantung ada di stage mana dalam hubungan itu. Kalau masih single, masih pacaran gitu ya, masih pacaran. Terus kita menemukan bahwa laki-laki yang kita pilih ini egois banget. Aku udah coba mendekat ke dunia dia nggak mau mendekat ke dunia aku. Mundur aja deh. Apa artinya itu? Ya mundur aja deh. Kalau masih pacaran. Mundur aja. Nah, kalau udah menikah. Kalau sudah berumah tangga, ada anak lagi ya. Gitu. Iya. Well, kalau kayak gitu berarti perlu bantuan profesional biasanya. Ikut kelas-kelas, konsultasi. Karena nggak bisa menunggu laki-laki sadar sendiri itu nggak ada ceritanya. Aku baik sampai dia sadar. Suatu saat dia akan sadar, suatu saat dia akan berubah. Dia mengerti bahwa ini adalah cintanya aku ke dia. Ada sih yang berubah, tapi beberapa. Beberapa loh, berarti sedikit banget ya. Iya, setelah kena sakit penyakit atau bangkrut atau kecelakaan. Kayak di film-film dong gitu. Disentil dulu sama Tuhan. Baru dia nyadar, ternyata istriku selama ini merawat aku dan menyayangi aku. Aku mau balas juga ke istriku. Tapi dalam dunia nyata banyak yang gitu ya Mas? Ya memang. Ya ampun. Gitu loh. Ya kan, memang seperti itu. Coach, ini ada cerita ya orang rumah tangga gitu. Aku tuh kalau di rumah ya aku sama suami aku tuh jarang komunikasi. Suami aku seandainya di rumah tuh main game. Ya udah dia main game, aku juga beli aja PS. Kita sama-sama masing-masing. Apakah ini memang wajar? Apa emang caranya seperti itu atau gimana ya, Coach? Menurutku kalau kita di rumah gitu ya, terus kita sama-sama masing-masing asik sendiri, menurutku nggak baik. Nggak baik. Kalau menurut Coach gimana? Ya nggak baik. Itu sama aja kayak nggak usah PS ya. Kita kan masing-masing punya HP. Pulang ke rumah masing-masing sibuk sama HP-nya masing-masing. Ya kan? Jadi pola yang Lulu bilang tadi itu terjadi di semua orang, bukan cuma orang yang punya PS saja. Jadi apakah berduaan di rumah dengan sibuk aktivitas masing-masing itu kualitas? Mungkin jawabannya tidak ya. Kayak berduaan duduk berjam-jam sebelahan di satu sofa tapi masing-masing pegang HP. Ya jelas itu nggak berkualitas, tidak baik ujung-ujungnya. Kalau kita bicara short term aja kayaknya nggak berasa efek apa-apa. Tapi kalau kita bicara long term, akhirnya jadi jauh mereka dunianya. Apa yang lagi dipelajari sama istrinya nggak bisa dipahami oleh suaminya. Istrinya makin hebat di satu bidang, suaminya makin hebat di satu bidang, gini nih mereka.
Jalan masing-masing. Iya, kalau di bahasa Inggris bilangnya grow apart. Iya kan? Suaminya makin hebat, makin tinggi di bidangnya dan segala macam, makin di apa. Istrinya sibuk di dunianya istrinya aja, nggak mau berusaha mendekat. Demikian juga istrinya lagi suka ngelakuin aktivitas tertentu, suaminya nggak mau ikutan. Dengan bilang, nggak, itu nggak gue banget. Lo aja nggak apa-apa sana, nggak apa-apa, gue biayain sana nggak apa-apa. Gitu kan? Nah itu tuh begini nanti. Komunikasinya jadi nggak ada. Karena awalnya mereka bisa komunikasi, lama-lama udah nggak nyambung dunianya, bingung. Jargonnya nggak kena, gitu kan? Activity-nya nggak Bagaimana nyambung. coach solusinya kalau seperti itu coach? Solusinya dari semenjak sekarang, ketika kita ngerasa kita sibuk masing-masing, coba luangin waktu di tengah sibuknya itu. Misalnya HP ya, kita bicara HP ya. Pulang ke rumah, habis makan, biasa sibuk sama HP masing-masing. Nah, nggak apa-apa lah, itu kan me time. Tapi setelah me time, ditutup HP-nya, samperin. Sama-sama saling nyamperin. Jadi saya sebutnya ada ritual. Di jam-jam tertentu kita punya ritual, misalnya menjelang mau tidur. Menjelang mau tidur, kita luangkan waktu sekitar 20 menit, 30 menit buat ngobrol. Anak-anak zaman sekarang bilang deep talk. Ya, jadi dijadiin rutinitas. Jadi jadikan sebuah habit. Supaya kalaupun punya dunia masing-masing, nanti ada waktu untuk ketemu bareng. Sebentar, lalu nanti gak apa-apa, sibuk lagi. Tiap malam ketemu lagi, sibuk lagi. Jadi walaupun berjauhan, dunianya tetap nyambung di momen-momen tertentu. Kalau seperti itu, komunikasinya jadi terjaga sih. Capek ya? Artinya coach, di tengah kesibukan kita masing-masing nih antar pasangan, harus ada momen-momen yang membuat kita tetap ngobrol bareng gitu ya. Kita cari. Tapi kadang-kadang suka ngobrolin apa ya gitu ya, ngobrolin anak ya gitu-gitu lagi gitu kan. Ngobrolin pekerjaan, masa ngobrolin pekerjaan gitu. Kadang-kadang lucunya itu orang yang berpasangan itu gak tahu mau ngobrol apa gitu. Padahal kayak tadi coach bilang, dia punya aktiviti beda, mungkin bisa saling sharing ya. Betul. Tapi nyatanya kadang-kadang justru kalau aku cerita ini dia menarik gak ya? Mungkin dia juga berpikir gitu. Betul. Jadi kayak gak ada tema. Loh, temanya ada tapi belum dicoba. Kayak tadi kan, kata Kalia kan kayak, aku tadi baru lihat ini. Tapi kalau aku ngomong, dia suka gak ya? Dia mau gak ya? Enggak, kayaknya gak bisa deh. Gitu. Nggak kita lakuin. Saya yakin temanya segudang. Kalau kita lagi nongkrong sama teman-temannya kita, ya kan? Kita kan nggak pilih tema ya. Nah, apapun yang lewat, omongin. betul. Nah, demikian juga sama suami atau sama istri. Cuman lucunya kalau sudah menikah, kita pilih-pilih. Suami kayaknya nggak bisa diajak ngomongin soal film ini, dia nggak ngerti. Ya udah nggak usah. Suami kayaknya nggak ngerti kalau gue ngomongin soal masalah parenting sama anak. Nggak udah. Suami kayaknya cepat stres kalau aku ngomongin soal masalah cicilan. Ya udah. Dipilih-pilih. Sama teman kita nggak milih-milih. Iya sih, benar ya. Oh gitu kali ya kalau rumah tangga. No. Oh, Nggak jadi takut kan? enggak sih, kan kita belajar hari ini. Iya Iya benar sih. Karena tadi aku juga sempat kepikiran. Tapi kayak Mas Lek bilang, ya cowok tuh kadang-kadang suka apa ya, nggak tertarik dengan tema-tema cerita perempuan gitu. Betul. Lucunya sama teman perempuannya, misalnya dalam arti teman kantor atau apa, dia bisa cerita apa aja. Betul. Gitu kan. Ya padahal kan Kenapa ya? cerita yang sama tuh bisa diceritakan dengan istrinya ya. Menarik ya. Penuh rahasia memang ya. Kalau saya mau bilang itu jahatnya laki-laki juga. Kenapa? Ya kan? Karena topik yang sama bisa dibahas sama istrinya kan. Gosip yang sama dia bisa bahas sama istrinya. Gitu. Apa namanya? Kekonyolan yang sama yang dirasain di kantor dia bisa cerita sama istri. Tapi dia gak mau ceritain. Kalau ditanya kenapa, ada banyak faktor. Kenapa tuh Mas? Misalnya kalau dia cerita di rumah, mungkin dia pernah cerita di rumah, lalu istrinya responnya gak enak. Contoh, dia lagi cerita, iya tadi bos aku gini, gue sebel ya sama dia. Dan istri bilang, ya ngapain kerja di sana, kan gue udah bilang dari tahun lalu. Udahlah keluar aja cari tempat yang lebih baik, jangan toksik kayak gitu. Suaminya kayak, ya gak bisa mah, kalau aku berhenti sekarang penghasilan kita Akhirnya dia kayak, ya sudahlah, gak usah cerita. Karena kalau gue cerita langsung dipotong, langsung diselak, langsung dinasehatin. Dan laki-laki tidak suka. Gak suka. Nah, kemudian ada perempuan-perempuan yang biasanya lebih muda. Ya, lebih muda, lebih apa, diceritain lah sama si bapak ini gitu kan. Iya, aku kesel sama orang di kantor. Wah, kasihan kamu ya, bos kamu jahat sama kamu. Gitu. Care ya. Iya, care gitu. Responnya lebih, wah, gila, hebat ya kamu bisa tahan sama bos yang kayak gitu. Aku kagum deh sama bapak.
kok enak nih ya ngomong sama yang ini kok enak ya. Oke, Ternyata bibit bebet bobotnya itu dari geng gitu-gitu ya Mas. Oh, oke. Di rumah kalau gue cerita masalah kantor gue disalahin. Kalau gue cerita sama perempuan-perempuan yang lebih muda ini biasanya mereka akan ngebelain aku. Nah, Itulah nyamannya ya. iya ada respon yang berbeda. Ini bukan nyalain perempuannya ya. Ini memang laki-laki pada dasarnya kalau mau cerita tuh suka nyari respon yang fresh, yang baru, yang seger gitu loh. Nah, Yang itu di kalau pihak dia. yang ada di pihak dia. Sementara istri yang di rumah karena sudah menikah berapa lama dan udah lihat borok-boroknya nih laki, ya. Ya, Bukannya nggak mau memihak sama suami ketika suami lagi mengeluh. Tapi istilahnya kayak kan lo emang jelek juga kan lo gitu ya. Ada sentimen yang mengakar. Jadi keluarnya sinis. Ya kamu digituin sama kamu juga sih suka nunda. Di rumah ini aja berapa banyak nggak kamu kerjain aku minta? Kan sama di kantor juga kamu pasti gitu. Sampai Oke. ya, ini bukan nyalain perempuannya tapi nyalahin mereka komunikasinya kurang selama ini. Si laki-lakinya kurang atentif terhadap istrinya, kurang terlibat di rumah. Kita sama-sama tahu ya stereotipnya urusan domestik laki-laki tuh entah alpa atau males. Tapi bukan berarti seorang istri mesti jadi mamanya dia. Nah itu saya nggak setuju kalau dari situ ya. Jadi seorang istri tuh harus jadi ibu barunya, ibu sambung dari ibu yang sebenarnya. Wah itu saya kurang setuju karena itu posisinya malah jadi tidak equal. Posisinya jadi tidak sama kan, suami istri kan sepasang kekasih, mereka partner. Saya lebih suka pakai istilah partner. Mereka partner. Jadi bukannya yang laki-lakinya itu diurus sama perempuannya. Harusnya saling. Saling. Kalaupun perempuan yang mengurus laki-lakinya, laki-lakinya juga harus mengurus perempuannya. Harus. Jadi mengurus dan melayani itu bukan tugas perempuan saja. Tapi sayang laki-laki nggak di briefing begitu dari kecil sama orang tuanya. Ya, nggak dikirim tuh notulen briefingnya itu nggak dikasih sama orang tuanya. Mas Lex, kemudian kalau kita memang dalam sebuah hubungan itu memiliki komunikasi yang kurang kurang sehat lah gitu ya Mas ya. Kemudian terjadi sesuatu konflik gitu Mas. Nah ini gimana nih, secara komunikasi aja kita selama ini tidak sehat, terus ada konflik gitu. Ini penyelesaiannya akan bagaimana ya Mas? Kalau ngomong aja nggak pernah ketemu gitu ya, ngomong aja nggak pernah selaras gitu. Betul. Konflik di kantoran juga ada kan ya Kak ya. Di kantor, di bisnis, di sehari-hari dengan teman juga ada. Nah apa yang membuat konflik di perkantoran, bisnis dan lain-lain itu cenderung lebih soft dibandingin kalau di rumah. Kalau di rumah biasanya kita lepas aja. Kita keluarin seenak kita aja. Bahkan di titik tertentu kita sengaja memilih kata tertajam, terpedas yang kita tahu dengan harapan dia nyadar. Gitu. Nah inilah yang ngejawab pertanyaan kalian tadi. Kenapa konfliknya tuh kayak tajam banget di rumah? Karena masing-masing memilih kata nggak ada remnya. Sementara kalau kita di kantor, walaupun kita bertengkar sama kolega dan segala macam, kita mikirnya panjang gitu kan. Kata-kata harus dipilih. Benar. Kita harus atur kata-kata. Walaupun kita tidak suka sama dia, kita atur caranya. Kalau orang korporat bilangnya dikomunikasikan, gitu ya. Komunikasi dengan baik-baik. Tapi kalau di rumah, apalagi sudah menikah lama, biasa kita dengan sengaja milih kata yang sejahat mungkin. Misalnya pasangan kita, suami lah. Kita salahin suami aja lebih gampang. Suami pulang kantornya telat mulu, lembur mulu, gitu kan. Terus sehingga si istri merasa tidak dibantu, tidak dipahami beban di rumahnya itu. Istri boro-boro dibantu gitu loh. Diketahui bebannya aja enggak, karena suami pulang terlalu malam. Jadi ketika suaminya suatu saat pulang lebih pagi, entah gimana pulangnya lebih pagi, waras aja dia pulang lebih pagi, istrinya udah marah banget, udah mengkel banget, dikeluarkan kata yang tertajam mungkin. Tumben lo ya. Pulangnya lebih cepat. Ingat lo ada rumah. Ingat ya ada istri ya. Oh masih sehat lo, masih waras. Aku pikir udah gak waras selama ini. Gak pernah pulang. Nah ini kata-kata, saya gak bilang perempuannya jahat, kata-katanya jahat. Masih ingat, masih waras. Gitu. Tapi saya paham kenapa perempuannya mengeluarkan begitu. Karena ada amarah, ada lelah, ada kecewa, ada pahit.
Jadi ketika dia dapat kesempatan buat ngomong, keluarlah itu semua sekaligus dalam bentuk kata terpedes, tersarkastik, tersinis banget. Nah, laki-laki ketika dengar kata-kata yang seperti itu ya, Langsung Naik. terhujam ke jantungnya. itu peluit perang itu. Itu peluit perang, dia ngerasa dia perlu membantah. Nah, ketika laki-lakinya bantah, makin marah. Dan terus, jadi berbantah-bantahan. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan kalian tadi, kenapa bisa gitu? Karena kita tidak memilih kata-kata. Kenapa kita tidak memilih kata-kata? Karena kita tidak meregulasi emosi. Kalau di kantor, kita udah kesel. Tapi nanti ketika ngomong sama orang, kita mikir dulu. Kita regulasi, tunggu, cari waktu yang tepat. Lihat dia lagi nggak sibuk. Gitu. Iya. Ya, kalau di rumah kan enggak, baru taruh tas. Langsung salah. disemprot, iya. Sepatu taruh di sana. Denger nggak sih? Nah, gitu. Jadi kita nggak ada remnya di rumah, itu sebabnya jadi tabrak-tabrakan, akhirnya jadi fatal sekali di rumah. Tapi ketika ada masalah dengan pasangan itu kan katanya dia bilang beri jeda deh waktu 3 hari gitu ya Mas ya. Sebenarnya ketika kita ada masalah itu sebaiknya dengan pasangan ya, baik rumah tangga atau dengan pasangan yang akan menikah gitu, baiknya segera diomongin atau kita mencari waktu yang tepat gitu Mas. Karena kadang-kadang di antara waktu yang tepat yang kita pikir, kitanya yang kita nih cari waktu yang tepat. Ternyata yang di sana tidak tepat gitu. Dan mereka malah menganggapnya silent treatment. Nah, malah berbuatnya makin panjang. Jadi masalah yang harusnya diselesaikan 1 jadi 4, 5, 6 gitu kan. Ya. Betternya gimana Mas? Betternya dibahas segera mungkin sesuai waktu yang disepakati. Bagaimana bisa sepakatan waktu Mas? Enggak, sepakatannya nanti. Redain dulu. Contoh nih ya, marah nih seorang istri marah, kesel, gitu kan. Kesel karena laki-lakinya melanggar sesuatu. Misalnya naruh gelas tidak pakai alas, jadi ini airnya kemana-mana. Gitu kan. Itu saya. Ya kan, istrinya kesel kayak gitu. Nah, pada saat lagi kesel itu, sebaiknya direkomendasi untuk tidak bahas, tidak ngomong, nggak langsung bilang, itu tolong dicari kosternya, taruh di atasnya, bisa nggak sih, mata taruh mana, kamu nggak tahu aku capek ngelap-ngelap. Kalau langsung ngomong gitu jadinya. Jadi ada baiknya kalau lagi kesel nih, si perempuan yang kesel, langsung, oke, aku kesel, terus bilang, aku lagi kesel sekarang Pak. Misalnya papanya di depan rumah gitu, di samping, aku lagi kesel Pak. Tapi nanti aku ngomongnya ya, aku tenangin diri dulu, mungkin sejam 2 jam sebelum tidur, aku minta waktu 20 menit, boleh Pak? Nah, disinilah kebesaran hati dan kedewasaan si papanya ini. Mau nggak menerima? Kalau bilang, oh oke, ya wis, 2 jam lagi atau 30 menit lagi kita ngobrol. Gitu. Kalau pasangan yang gak nerima coach, aku pernah ya berantem lah kita. Berantem dan bla 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 bla. Aku lebih memilih, aku mau diem dulu ya. Karena aku takutnya kalau aku nanggepin marah kamu, aku takut jadi nyakitin mulut aku gitu. Tapi tanggapan pasangannya lah gitu, nggak bisa. Aku tuh sukanya hari ini kita kelar, bla bla bla, besok selesai. Tapi ternyata kalau hari itu diselesain, kata-kata dia malah menyakitiku, coach. Betul. Itu bagaimana, coach? Benar, setuju. Jadi ke dalam cerita tadi yang diangkat sama Lulu, yang masih lebih ke arah lebih sehat yang lakinya dalam cerita tadi. Lakinya bilang aku butuh waktu dulu. Itu masih lebih sehat. Karena sesuai dengan prinsip yang tadi kan, ambil pause dulu, ambil jeda dulu, minta waktu untuk menenangkan diri. Tapi yang jadi masalah dengan laki-laki adalah, sama perempuan juga, ngambil jedanya kelamaan. Tadi Kalia bilang 3 hari gitu ya. Itu kelamaan. Oh, itu kelamaan. Kelamaan. Kirain. Jeda yang wajar itu 2-3 jam. Tapi karena 2-3 jam kalau di jam kerja, saya juga nggak rekomen bahas masalah di jam kerja. Jadi mendingan malam. Jadi gitu tuh. Kalau berantemnya udah di malam, ya besok lah gitu loh ngobrolnya. Jadi jedanya dipakai buat tidur dan yang lain-lain. Jadi tidak ketika lagi panas. Tadi kan yang dicontohin sama Lulu kan, nggak bisa aku tipe yang kalau ini. Itu kelihatan. Itu laki-lakinya sih, coach. Itu laki-laki cerita tadi. Oh ya, oke. Berarti di cerita tadi perempuannya masih lebih benar. Gitu ya. Masih lebih kayak aku mau jeda dulu supaya kata-katanya tidak jadi tajam. Begitu. Jadi itu best practice-nya. Apakah itu mau dilakukan atau tidak lain cerita. Apakah mudah atau tidak susah gitu. Berarti emang waktu baiknya itu bukan 3 hari kali ya, 3 hari kelamaan. 2 atau 3 jam kali ya. 2-3 jam. Oh banget 3 hari. Coach, tapi kalau kayak gitu betternya
kadang-kadang kan suka gengsi ya, siapa ini yang mau duluan ini ya. Walaupun kadang misalnya yang salah istrinya. Aduh kalau aku ngomong duluan ketahuan deh aku yang salah. Betternya ketika ada masalah dalam sebuah hubungan, apakah yang pihak bersalah ini harus duluan ngomong, ataukah memang si pihak yang menjadi korban lah gitu ya, ya memberi waktu, oke kamu mau ngomong apa gitu, atau kamu kenapa gitu. Karena kan kadang-kadang biasa orang yang berkonflik itu cenderung gengsi ya. Oh, yang memulai duluan siapa? Nah, gitu. yang mau mulai duluan siapa untuk ngomong, untuk kemarin itu sebenarnya aku seperti ini gitu. Kalau kita menunggu yang pelakunya ngomong duluan, boleh-boleh aja. Tapi kan nggak semua pelaku langsung tahu salahnya apa. Jadi bisa jadi si pelaku nggak ngomong karena dia nggak tahu dia salahnya di mana. Iya. Dia have no idea dia salah gitu kan. Jadi kalau nungguin dia ngomong, ya nggak bakal kebahas. Jadi in that case, kalau misalnya ada si korban, sebutlah begitu, soal korban yang merasa tersakiti, ya korbannya ngomong duluan lah. Dengan syarat, mesti tenang dulu. Kalau dalam keadaan sakit membara, keluarnya jadi nggak benar biasanya. Kedua-duanya ya, pelaku dan korban sama-sama tenang. Nggak bisa cuman korbannya tenang, pelakunya lagi panas, atau sebaliknya. Itu nggak ideal. Nah, Coach, ini mau nanya juga soal love language, Coach. Ya, ini lagi juga booming lah gitu di anak muda. Seberapa pentingkah, Coach, love language ini dalam hubungan? Seberapa penting? Kalau dari Lulu gimana? Jawaban Lulu. Saya pengen meresponi dari situ. Kalau perempuan ya, karena aku suka physical touch gitu ya. Aku senang, tapi kadang pasangan itu nggak mengerti, Coach. Aku tuh sukanya di physical touch, tapi dia malah sukanya quality time kayak gitu-gitu, Coach. Maksudnya yang nggak ngeluarin uang gitu kali ya. Yeah. Maksudnya kadang-kadang juga kita cuma pengen dipuk-puk gitu Yeah. ya. Tapi pasangan, dia kayak lagi stres aja makan aja iya, gitu ya. yang kayak gitu, Coach. Gimana, Coach? Dalam cerita tadi, Lulunya sering kasih tahu dan tunjukin kalau kamu suka physical touch. Sering bilang, tunjukin. Nunjukin kayak megang, maksudnya kayak gitu, Coach. Tapi kalau seandainya ngomong, ya aku gengsi. Why? Perempuan. Why? Kalau kamu lagi ke tempat makan gitu ya, ke restoran apapun, kamu pengen ayam goreng, di depan kasirnya kamu gengsi nggak? Enggak, Coach. Karena itu kebutuhan kamu kan. Iya. I need makan ayam goreng. Nah sama, kalau itu adalah kebutuhan kamu untuk dipeluk, masa nggak mau minta kebutuhannya apa? Ini yang di awal tadi, pertanyaan awal. Soal masalah mesti asertif. Mesti jelas mau minta apa. Gengsi itu penghancur banget, luar biasa. Nggak ada gunanya pakai gengsi, nggak ada. Nggak ada gunanya. Apalagi dalam sebuah hubungan ya. Dalam hubungan, dalam pekerjaan juga nggak ada gengsi gitu. Lu kalau mau sesuatu lu kejar. Sama kan zaman sekarang kan, kalau kita mau posisi yang bagus kita kejar, nggak bisa tunggu sampai ditawarin, tunggu sampai dilihat sama atasan gitu kan. Tunggu nggak bisa, kita harus kejar, kita deketin. Nah demikian juga dalam hubungan. Jadi balik lagi ke bahasa cinta. Kalau bahasa cintanya Lulu adalah pengen dipeluk, bahasa cintanya physical touch, pengennya dipeluk, bilang, Beb, kamu kan tahu aku suka physical touch, aku suka dipeluk. Nih peluk yang kayak gini, yang gini, yang gini, yang gini. Ya Beb ya. Gitu. Harus jelas ya, Coach. Jelas. Itu pun belum tentu dilakuin, apalagi nggak ngomong. Kalau seandainya pasangan punya bahasa tubuh yang berbeda, Coach, gimana cara menentukan? Bahasa cinta yang beda maksudnya. Iya. Nah ini miskonsepsi yang beredar di zaman, nggak tahu semenjak kapan, semenjak orang nyebut kata bahasa cinta soalnya. Orang pikir bahasa cinta yang penting adalah bahasa cintanya aku. Gitu. Padahal sebenarnya kalau kita belajar bahasa cinta, yang penting adalah bahasa cintanya pasangan. Bahasa cinta kita penting buat dia, bahasa cinta dia penting buat kita. Jadi gitu. Jadi bahasa cinta terpentingnya kita siapa? Bukan bahasa cinta kita, bahasa cinta dia. Jadi kalau balik lagi, physical touch adalah bahasa cintanya Lulu, maka dia wajib, kudu, musti, stabilo, underline untuk belajar cara menyayangi Lulu dengan seleranya Lulu. Kalau misalnya dia laki-laki biasanya ngerasa aku tuh kalau ngapa-ngapa ngasih perhatian tuh lewat pemberian, hadiah. Kamu mau tiket konser, ayo aku beliin, misalnya kayak gitu. Ya, misalnya si ceweknya nggak ngerasa begitu, ya bilang ya makasih, aku senang dikasih itu. Tapi aku akan lebih senang lagi, gitu. Jadi si lakinya mesti belajar. Nggak ada istilah tuh, aku nggak biasa ngelakuin itu, gitu loh. Ibaratnya, saya pakai analogi sekali lagi biar lebih paham. Saya pakai bahasa saya bisanya, misalnya saya warga negara Jepang,
Lulu warga negara Indonesia. Cara terbaik saya menunjukkan saya sayang sama Lulu, pakai bahasa Jepang atau pakai bahasa Indonesia? Saya Dia orang Indo, saya orang Jepang. Bahasa Indonesia. Indonesia. Bahasa Indonesia. Make sense ya? Jadi the best way to show love bukan dengan bahasa native-nya kita, tapi dengan bahasa ibunya pasangan kita. Jadi saya harus belajar, aku sayang kamu Lu. Daripada apa? Bahasa Jepang ashiteru, apalah saya nggak tahu. Ya. Nangkap ya? Jadi itu kesalahan orang. Kesalahan orang lah, aku mencintai dia dengan bahasanya aku. Ya, Nggak ketemu. nggak ketemu. Benar. Nggak berasa gitu. Jadi aku mencintaimu dengan caraku tuh salah ya. Nggak berasa lebih Nggak tepatnya. berasa ya? Bukan nggak Iya, salah. Bukannya salah tapi nggak berasa. Kurang gitu loh. Karena bahasa ibu dia adalah bahasa Indonesia. Saya harus pakai bahasa ibunya dia. Itu baru masuk. Pas banget ini. Pas. kali ya. Coach, seberapa penting sebuah komunikasi yang sehat, kayak tadi juga bagaimana menyampaikan pesan yang jelas, juga memahami apa yang diinginkan pasangan itu menjadi poin utama untuk menjaga keharmonisan sebuah hubungan. Penting banget ya Kak ya. Menjaga komunikasi baik kualitasnya maupun frekuensinya itu kayaknya dasar dari hubungan. Sama seperti di kantor, di pekerjaan. Kalau kita nggak ada komunikasi, apa yang terjadi? Nggak ada yang kelar biasanya. Kalau kita nggak ngomong tiap hari, kita nggak diskusi tiap hari, kita berusaha problem solving tiap hari, nggak kelar. Karena kita namanya adalah makhluk sosial. Yang membuat kita jadi hebat dibanding binatang lain adalah kemampuan kita berbahasa dan membangun komunikasi satu sama lain. Binatang cuma punya bunyi-bunyian. Kita punya bahasa yang kompleks. Jadi kalau kita nggak mau ngomong, nggak mau diskusi, nggak mau dialog, hubungannya tuh jadi status aja gitu, simbol. Suami istri tapi tiap hari nggak pernah ngomong. Suami istri tapi kalau jalan nggak ada gandengan. Karena dalam sebuah hubungan itu bener sih nggak cukup dengan cinta doang ya Mas. Nggak cukup. Cinta kalau nggak dibahasain juga nggak akan nyampe ya. Emang. Tuh. Gue ngasih tahu Lulu ya, padahal untuk kita juga sama-sama ya. Kadang juga ada loh Kak ya suami istri gitu ya. Aku kayak nggak wajar sih, maksudnya kalau di namain WhatsApp gitu ya. Kalau aku biasa kan babe atau pakai love, ini ada juga yang cuma namain misal Lulu 3, Lulu XL kayak gitu-gitu. Itu menurut aku aneh banget ya. Maksudnya orang udah rumah tangga nggak menunjukkan rasa sayang, ya malah melihat kayak gitu kayak orang lain deh. Ya sering kayak gitu loh. Maksudnya pakai nama aja. Nama aja. Nama cinta Nama- gitu. Iya, nggak ada. Atau kalau bercandaannya laki-laki suka nama istrinya polisi gitu. Kayak gitu. Padahal nggak boleh ya. Iya. Ya itu kurang lah. Karena kebanyakan juga orang tuh kan selalu berpikir ya udah dalam sebuah hubungan itu ya udah cinta gitu kan Mas ya. Tapi kan dalam perjalanan itu bahwa merawat cinta itu harus dengan komunikasi. Dan itu yang sering banget orang lupain karena dianggap ya kan kita udah tiap hari ngobrol. Padahal kayak Mas Lex bilang, ya ngobrol yang gak berkualitas juga buat apa gitu kan. Tapi Mas kadang-kadang gini, ada juga kadang-kadang yang tipikal pasangan itu sensitif gitu. Kalau diomongin bukan makin baik, malah jadinya salah gitu kan. Gimana ya Mas cara kita kadang memahami, oh pasanganku ini mungkin tidak boleh hanya sekedar dikomunikasikan gitu. Ada kan kadang gini, orang tuh kan kalau makin sering dibilang makin paham ya. Tapi mungkin tidak dengan para pasangan kita gitu. Nah itu seperti apa ya Mas ya? Dibilangin sensi gitu ya. Iya. Oke. Kalau pasangan kita bilangin sesuatu dia kelihatannya tersinggung atau defensif gitu ya. Yang pertama kali perlu kita cek adalah bahasa yang kita pakai itu dulu. Cara kita ngomong kayak gimana. Saya kasih tahu salah satu konsepnya gini. Pada saat kita ngomong sama seseorang, kita pengen menegur dia, tapi kita banyak pakai kata kamu. Ya, kata kamu sering berulang dipakai dalam satu paragraf atau satu ujaran itu. Semakin sering kata kamu keluar, semakin lawan bicara ngerasa kayak lagi digurui. Gitu. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya si istri ini ngerasa suaminya kalau habis makan makanan berantakan, bungkus lah, piring lah atau apa, itu saya. Ya, jadi biar kebayang real ini. Saya nggak separah dulu tapi masih begitu. Nah,
Bisa aja istri saya pakai kalimat, kamu kalau habis makan itu selalu kamu taruh berantakan. Kamu mau sampai kapan kayak gini? Emang kamu ngerasa aku tuh babunya kamu? Kamu pengen aku capek-capek ngurusin semua kotornya kamu? Kalau dipakai kata seperti itu, kamu, reaksi wajarnya, bukan laki-laki ya, semua orang, perempuan juga kalau di kamu-kamuin tuh, reaksi wajar itu pengen lawan. Pengen ting. Karena ketika dia bilang, kamu selalu buang barang, kamu selalu barang berantakan. Reaksi wajar orang akan bilang, nggak selalu. Ada kok aku nggak gitu. Tadi pagi aku nggak taruh gitu. Jadi mereka berbantah-bantahan. Nah jadi gimana caranya supaya kalau diomongin tuh nggak tersinggung? Coba diubah pakai kata akunya jadi banyak. Kalimat yang sama. Saya berantakan, habis makan, nggak saya langsung beresin. Istri saya datengin saya, dia bilang gini, Beb, aku lagi capek. Aku pulang kantor tadi, kayaknya kesel banget di macet jalan segala macam. Terus pulang, terus ngelihat ini barang ada di sini, barang ada di situ. Aku kayak, aduh masih ada kerjaan lagi. Aku kayak, aku kerjain nggak ya? Tapi aku udah ngantuk. Aku pengen deh dibantuin. Beb, boleh bantuin aku nggak, Beb? Lain. Tone-nya berbeda, penggunaan akunya berulang-ulang, gitu ya. Nggak ada kata kamu malah tadi. Dihindari kata kamunya itu ya. Kesebut sekali sebenarnya nggak apa-apa, karena susah untuk menyebut kalimat yang tidak ada kamunya atau andanya. Sesekali nggak apa-apa. Tapi dari tadi tuh penekanannya lagi si istri saya tuh ngomongin diri dia doang. Aku lelah, aku pulang, aku kena macet, aku bingung, aku ngeliat ini berantakan, aku pengen kerjain tapi aku capek. Nah, ketika si individu ini ngomongnya aku, si Lex dalam cerita tadi itu tidak merasa lagi dihakimi. Dia jadi tersentuh. Iya juga ya. Oh iya capek ya. Oh iya udah gini. Oh ya udah deh. Lebih tersentuh daripada tersinggung. Ini berlaku both ways ya. Perempuan ke situ, laki-laki juga kayak gitu dibalik. Jadi itu salah satu trik untuk mengurangi ketersinggungan atau sensitivitas pasangan. Karena jangan sampai nanti karena bahasa aku tuh jadi seolah dihardik gitu ya Mas ya. Walaupun kayaknya dalam kehidupan sehari-hari lebih mudah mengaplikasikan yang itu kayaknya ya Mas ya. Yang mana? Menghardik. Kamu. Iya. Oh enak sekali itu. Itu enak sekali. Menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain itu natural buat kita. And then Mas kalau di dalam sebuah hubungan mungkin dengan komunikasi yang buruk sudah coba diperbaiki gitu ya dan segala macam. Pada titik apa kita mungkin merasa kita sudah tidak bisa berkomunikasi lagi dengan pasangan kita dan caranya kita beropsi apa nih gitu sebelum mungkin ya taruhlah yang buruk-buruknya mungkin tidak lagi bersama dia atau seperti apa nih Mas? Nah, ini mulai berat pertanyaannya ya kali ya tadi. Di titik mana kita mengambil kesimpulan sudah tidak bisa komunikasi dan kita perlu memikirkan solusinya apa gitu kan. Kalau masih pacaran mah gampang. Kalau emang susah diajak komunikasi bubaran aja. Itu kalau pacaran. Ya, kenapa saya lihat yang dulu yang gitulah. Kalau pacaran dah. Tapi kalau sudah berumah tangga, udah ngomong berkali-kali si istrinya ngomong atau mungkin suaminya udah ngomong ke istrinya berkali-kali tapi istrinya tidak bisa menangkap, tidak bisa merespon dengan baik. Saya selalu bilang sama mereka, kalau segala upaya pribadi dilakukan nggak berhasil, coba cari bantuan profesional dulu. Gitu loh. Ikut workshop, ikut kelas, ikut konsultasi privat dan yang lain-lain. Ke psikolog juga termasuk. Karena sama kayak kalau kita lagi batuk-batuk, kita pakai segala macam cara, minum air jahe, minum apa, beli obat di apotik, nggak ngepek. Ya kita ke dokter, kan gitu ya. Segala cara yang kita tahu, tradisional maupun modern itu tidak berhasil berkomunikasi sama pasangan. Maka kita harus rendahkan hati kita untuk ya wes, aku cari bantuan profesional. Karena profesional pasti punya sederet cara lain yang belum kepikir. Nah, misalnya gini, saya lanjutin. Lex, kalau udah gimana Lex? Udah pergi ke kelas anu, udah ikut konsultasi ke psikolog anu dan lain-lainnya. Tetap aja nggak masuk Lex. Ngomong satu itu tuh beneran ke tembok Lex. Apa tuh kalau udah kayak gitu? Nah, kalau udah dicoba ke profesional nggak bisa, saatnya untuk merenungkan. Berarti ini orang kayak gitu. Udah settingan defaultnya udah begitu. Pilihannya mau diterima atau ditinggalkan, tinggalkan, tukar tambah.
tukar. Jadi tinggalkan. Pertama aku mikir tukar tambah yang bisa ya, aku mikir gitu. Atau ditinggalkan. Tapi itu nanti Oke. kebanyakan orang kecepatan. Baru Oh. mentok pribadi langsung udah pisah. Oh justru sekarang Mas Lex menilai banyak orang sekarang kecepatan ya. Menurut saya banyak kecepatan. Kalau kita lihat ke orang-orang yang bercerai ada di pengadilan agama, ada pengadilan negeri orang bercerai. Kalau ditanyain ke mereka berapa banyak yang mereka lewat profesional dulu? Wah, saya yakin angkanya sedikit. Karena di luar negeri sedikit. Di luar negeri aja yang sudah terbiasa dengan cari bantuan kayak gitu-gitu, itu sangat sedikit. Mereka lewat jalur bantuan profesional dulu. Mereka langsung aja ke pengacara, pengadilan, bubar. Nah, saya bisa bayangkan di Indonesia memang saya belum lihat dari BPS ngomongnya seperti apa statistik. Cuman saya punya dugaan banyak yang kecepatan. Mereka tidak cari bantuan profesional. Jadi saya menyayangkan sebagai praktisi relationship coaching, saya ngerasa kayak, aduh sayang banget. Padahal masih bisa Ada kemungkinan, belum tentu ya, bukan jaminan gitu. Sama kayak kalau kita punya penyakit yang parah, datang ke dokter, nggak semuanya bisa disembuhkan. Iya. Gitu. Ada yang harus diterima aja. Nah, sama, jadi ada kemungkinan jalur-jalur yang belum terpikir nih Kak, gitu loh, oleh orang awam. Jadi cari bantuan profesional sebelum mengambil keputusan yang permanen. Paling rekomendasi saya gitu. Kali ya, sudah terjawab Kak. Coach, ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya Kak. Gimana, ada nggak tips khusus untuk menjaga komunikasi agar tetap baik di hubungan rumah tangga ataupun mungkin sama pasangan Coach? Tips komunikasi yang baik ini sama kayak kita ngelakuin podcast ini. Ketika yang satu ngomong, pihak seberangnya ngedengerin. Lalu baru menjawab, elaborasi, dan yang lain-lain. Tidak membantah, tidak apa. Saling mendengarkan bergantian. Nah, yang saya sering temukan di banyak married couples, at least 19 tahun ini, ketika si suaminya lagi ngomong, istrinya itu menyusun siasat untuk membantah, mengcounter, dan yang lain. Nggak dengerin, dia cuma ngambil ujung depannya atau ujung tengahnya atau lain, lalu diputar balik, dilempar balik ke dia. Demikian juga sebaliknya, ketika istri lagi ngomong ya, aku tuh capek, gini. Suaminya kayak, oke, gue bantah. Jadi they don't listen to each other dulu. Kalau mau ditanya tipsnya gimana supaya obrolan jadi enak, ngalir gitu ya. Ya seperti ini. Ketika yang satu ngomong, yang lain wajib 100% present, ngedengerin. Gantian habis itu. Jadi gak bisa dua-duanya tuh ngotot. Aku pengen ini, aku pengen enggak. Harus ada yang pendengar, harus ada yang penyampai. Jadi kalau dijaga seperti itu, kemungkinan komunikasinya lebih ngalir tuh. Jadi nggak berantem di tengah. Kira-kira gitu loh. Karena jangan sampai nanti kalau komunikasi sama kita nggak nyaman, akhirnya komunikasi sama yang lain ya. Betul. Nino. Dan lucunya kadang-kadang sama yang lain lebih Nyaman. komunikasinya. Itu yang bahaya. Oke, Mas Lex, terima kasih banyak untuk bincang-bincang hari ini. Banyak banget nih ilmu yang bisa kita terapin ya. Lu mungkin sama pasangan nanti akan coba. Jadi kalau ada apa-apa langsung bilang maunya. Langsung aku putar lagi nih podcastnya. Aku tunjukin. Makasih banyak Mas Lex, sehat selalu. Sampai ketemu lagi Mas. Thank you. Makasih. Mas.